Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Ayu Nurani Dewi dengan NIM B100-200-608 kelas M Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembuatan LKPUN saya. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan studi literatur, mencari permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tentunya masalah yang dicari ini adalah masalah yang relevan baik dengan program studi maupun dengan materi perkuliahan Pancasila. Langkah kedua, yaitu langkah berikutnya adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada tahap ini, saya memutuskan untuk menggunakan media online sebagai sumber dalam mengidentifikasi masalah. Di antaranya masalah yang saya temukan adalah satu, pemerataan bantuan usaha mikro kecil menengah di tengah pandemi. Kedua, pemulihan ekonomi Indonesia dengan digitalisasi di tengah pandemi sesuai dengan sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, penurunan perekonomian Indonesia di tengah pandemi karena pembatasan sosial berskala besar. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi pandemi sesuai dengan sila Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Yang kelima, pandemi menimbulkan permasalahan sosial di tengah masyarakat Indonesia. Dalam proyek warga negara kali ini, saya memutuskan untuk memilih topik pemulihan ekonomi Indonesia dengan digitalisasi di tengah pandemi sesuai dengan sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Relevansi topik ini dengan program studi adalah karena di tengah pandemi saat ini, usaha mikro kecil menengah atau yang sering didengar sebagai UMKM merupakan sektor usaha yang terkena dampak paling parah serta memukul mundur perekonomian Indonesia dikarenakan para usaha mikro kecil menengah tidak dapat melakukan kegiatan usahanya secara langsung. Oleh karena itu, sangat penting di tengah pandemi ini melakukan pemulihan ekonomi dengan strategi baru, yaitu dengan digitalisasi ekonomi. Relevansi dengan topik Pancasila adalah karena perekonomian Indonesia yang sangat terpuruk karena sektor perekonomian utamanya UMKM terpukul mundur. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah inovasi baru dengan digitalisasi agar perekonomian UMKM dapat berjalan di tengah pandemi. Sesuai dengan sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar dalam perwujudan mensejahterakan masyarakat di tengah pandemi. Untuk produk yang akan saya hasilkan adalah berupa podcast, karena menurut saya podcast lebih baik dibandingkan produk lainnya, karena orang tidak perlu membaca ataupun melihat, cukup mendengarkan topik yang akan dibahas dimanapun dan kapanpun. Terlebih lagi, podcast merupakan bentuk penyampaian media yang saat ini lebih sering digunakan oleh masyarakat. Untuk sumber referensi yang saya ambil dalam proyek warga negara kali ini adalah berasal dari katadata.com, di mana dalam situs web ini menampilkan grafik data para pelaku usaha UMKM yang mengalami penurunan dan peningkatan serta yang mengalami kerugian dan bertahan di situasi pandemi. Berikut akan saya bacakan data yang berasal dari Katadata, yaitu sebagai salah satu sektor perekonomian nasional, usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan sektor yang paling terpukul secara keras di tengah pandemi COVID-19. Kondisi UMKM sebelum COVID cukup baik oleh hampir seluruh pelaku usaha. Namun saat COVID keadaan berbalik menjadi 56,8% UMKM berada dalam kondisi buruk. Hanya 14,1% UMKM yang masih berada dalam kondisi yang baik. Mayoritas UMKM sebanyak 82,9% mengalami dampak negatif dari pandemi ini. Hanya sebagian kecil atau 5,9% pelaku usaha justru mengalami dampak positif. Hal ini menyebabkan perekonomian nasional mengalami penurunan secara drastis. Menurut data ini, saya berpikir untuk menggunakan, karena di tengah pandemi ini banyak pelaku usaha yang mengalami kemunduran dan sedikit pelaku usaha yang bertahan. Oleh karena itu, agar suatu usaha UMKM dapat bertahan di tengah pandemi, dapat dilakukannya dengan digitalisasi, yaitu pemakaian teknologi dalam berbagai bentuk usaha, baik itu penjualan, pembayaran, maupun pemasaran.
karena utamanya itu para pelaku usaha UMKM masih melakukan usaha secara konvensional di tengah pandemi, dan terlebih saat dilakukannya PSBB, para pelaku usaha itu semakin mengalami dampak kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, mau tidak mau, para pelaku usaha UMKM harus memutar balik strategi yang digunakan yang semuanya konvensional menjadi digitalisasi. Setelah menemukan referensi, saya akan menyusun sebuah naskah materi untuk produk proyek warga negara yang akan dibahas dalam podcast saya. Tentunya sumber yang saya ambil itu sangat terpercaya, dan topik yang akan saya bawa itu sangat relevan baik dengan program studi maupun topik perkuliahan Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.